capek. Di konten kali ini gue bakal membuat 100 hari bedrock only. Gak usah berlama-lama, kita langsung buat aja dunianya. Seperti biasa, hari pertama di dunia datar ini kita bakal mengawali hari dengan mencari dan mengunjungi desa yang ada. Dan setelah sampai di desa yang pertama ini, saya pun minjam isi chest yang ada. Lalu setelah mengambil isi chest yang ada, saya pun membedah rumah warga agar menjadi sebuah istana. Setelah itu, saya pun membuat rudal table untuk membuat sebuah kapak. Selanjutnya, saya akan mengkonserangkan seluruh rumah orang desa agar lezat dan bergizi. Dan sampailah di malam pertama, saya pun bergegas turu. Setelah tangi turu, saya pun mengkonsangkan serang rumah ini biar lebih bergairah. Dan ya, yang punya rumahnya top, guys, malah baper. Dipercelek. Dan ya, setelah kejadian itu, saya pun putus pertemanan dengan makhluk hijau yang ngajak-ngajak mati itu. Untungnya, barang-barang saya masih aman. Setelah itu, saya pun membantu mengerjakan aktivitas orang desa ini, supaya hasilnya lebih nikmat dan berbesi. Setelah membedah rumah yang ada, saya pun menemukan kuda putih. Gas, mau apa lagi? Ya saya jinakin. Dan saya pun menamai kuda ini dengan nama yang baik, yaitu Buruk. Oh Allah the Almighty. Di malam harinya, seperti apa yang kalian dengar, di sini ada suara jeritan zombie. Dan ya, mau gak mau kita harus bergadang. Di pagi harinya suara jeritan itu masih ada. Karena saya penasaran, jadi saya memberanikan diri untuk turun ke bawah dan melihat keadaan sekitar. Benar saja, zombinya lagi nunggu di depan pintu. Lalu saya pun mencari desa yang baru. Mudah-mudahan di desa yang baru selanjutnya pala villagernya nggak kotak lagi. Setelah sampai di desa yang baru, saya pun meminjam chest yang ada. Setelah itu, saya pun buy one FF dengan iron golem.
kenapa di sini ada creeper kunjungan gak ada akhlak, pengen balas dendam. Saya pun menampornya dan ya, kekuatanmu tidak akan mengalahkanku. Lanjut menembang cobblestone. Dan seperti pada malam sebelumnya, kakeknya nenek sepupu kakek mertua neneknya kakek saya pun dilarang turun lagi. Saya pun menikmati malam ini dibarengi dengan makan daging seenak upil. Keesokan harinya, saya pun mengkonsrangkan rumah mereka, jadikanlah istana agar mereka bergizi. Dan ya, rumahnya sangatlah bergizi. Setelah itu, saya pun berniat untuk mencari desa yang baru, dan desa selanjutnya saya bakal mengurusnya dengan baik seperti Malika yang saya urus seperti anak sendiri. Tiba di malam hari, saya pun mendekati sebuah desa yang mungkin nantinya bakal saya jadikan tempat tinggal utama saya. Lalu, saya pun memasukkan kuda saya ke dalam kandang yang sudah disediakan. Wibu, lari ada wibu. Masuk cok, malah nyun tembok. Sepertinya di desa yang mau saya tinggal ini rupanya sangatlah tidak aman. Tapi karena di sini angka penganggurannya sedikit, jadi saya lebih memilih untuk tetap tinggal di desa ini. Dan ya, karena saya penasaran, saat saya membuka pintu, maling pangsit. pagi hari pun sudah tiba. Saya pun mulai keluar dari rumah village, malahnya kotak. Dan entah kenapa saya di siang hari ini saya masih saja mendengar suara jeritan zombie. Zombinya beneran gaib. Di desa ini saya pun menemukan rumah cuan, dan setelah masuk seketika itu saya pun memblokir seluruh penjuru yang ada. Setelah saya buka isinya malah kayak gini. Karena ekspektasi tak sesuai dengan realita, saya pun mulai mengkonsrang-konsrang Fletcher dan kotak cuannya supaya lezat dan bercuan. Dan ya, Fletcher atau cuan main sesuai dengan ekspektasi. Seketika itu saya pun langsung meng-satset cuan main tersebut agar menjadi sang miliamen. Sampai pada akhirnya dia pun sudah kehabisan cuan. Mau gak mau kita harus tunggu besok. Keesokan harinya, karena pintunya gak bisa dibuka kayak jam sebelah, jadi mau gak mau kita harus lewat samping. Lalu saya pun menebang pohon yang ada. Dan ya, setelah itu saya pun berserak. Malam itu pun tiba, suara jeritan zombie itu datang lagi. Ya, betapa seramnya suara jeritannya.
Bisa kalian dengar sendiri. Dan ya mau gak mau malam ini kita harus bergadang. Di pagi harinya pun zombinya masih gentayangan juga. Hah? Wala siapa tuh? Oh iya, saya baru ngasih tahu kalau zombie di sini tampilannya berbeda-beda, alias nggak mirip Steve lagi. Kalau kalian penasaran, saya pakai resuspek apa saja? Ya, di sini saya lagi malas buat ngejelasinnya. Silahkan kalian baca sendiri di kolom deskripsinya. Di siang harinya, setelah hujannya reda, saatnya saya mengawali hari yang sangat indah ini dengan aktivitas yang indah juga. Karena desa ini terbilang kurang aman, langkah yang harus diutamakan adalah membuat pagar. Dan ya, pagarnya pun sudah jadi dan desanya sudah layak buat huni. Entah kenapa di rumah ini masih saja terdengar suara jeritan zombie. Karena saya penasaran asal suaranya dari mana, jadi saya pun berniat mengejaknya ke atas rumah villager ini. Dan ya, benar saja zombie-nya lagi tiba di dalam atap rumah ini. Setelah itu, saya pun mencari desa yang baru untuk meminjam resource yang ada. Oke, sudah sampai. Wih, gila coy. Grafiknya bikin PC kentang gue jadi astagfirullahaladzim. Dan ya, setelah mengekspor desa yang ada, saya pun mulai mencari desa yang lain. Setelahnya sampai desa yang baru, saya pun mulai mengamankan kuda yang saya punya. Setelah itu, saya pun mengambil semua isi chest yang ada. Entah kenapa di desa ini malah saya nemu yang kayak ginian. Iya, tricky centang. Dan ya, setelah kejadian itu saya malah kepikiran, mau heran tapi siaran gak mau.
Entah mimpi apa villager tersebut sampai-sampai tidurnya mencet kayak gitu. Selanjutnya saya pun set desa yang lain. Seperti yang kalian lihat, di depan situ ada sebuah villager. Dan ya, setelah saya lihat-lihat, villager di sini rupanya gak males-malesan. Ya, lumayan lah. Lalu, entah kenapa, saat saya menabrak pintu, malah saya nemu yang kayak gini ya. Lu ngapain banyak monyong? Selanjutnya bertransaksi, lalu mengkonstruksikan iron golem supaya makin nambah jet besinya. Kemudian saya pun berbisnis dengan para villager. Mantap. Apa lu? Lalu bayuan dengan iron golem, cari cuan lagi. Lalu saya pun melihat-lihat barang yang dijualnya. Setelah itu saya pun menghancurkan kayunya. Karena di desa ini banyak village yang pekerja keras alias membawa keberkahan di barang dengan cuan, mau apa lagi yang kita bungkus villagernya. Dan ya, setelah itu saya pun bertransaksi iron yang saya dapat itu sebagai menjadi cuan. Karena di desa tempat tinggal saya kudanya terbilang sangatlah banyak, mau gak mau saya pun mengorbankan salah satu kuda yang ada. Dan karena saya anak SMA yang baik lagi tidak sombong, jadi saya pun membantu petani yang ada di desa tempat tinggal saya agar lebih semangat untuk menghidupi pemukiman yang ada di sini. Jangan jadi kayak Ultraman. Setelah pembedahannya sudah jadi, saya pun menanami pertanian itu dengan benih. Karena terbilang sangatlah lama, saya pun mempercepat videonya. Lalu setelah itu saya pun menukar iron dengan emerald. Dan ya, di hari ke-46 ini saya sudah full diamond armor. Ya, walaupun sepatunya masih iron.
Kemudian saya pun membuat iron farm dan nantinya bakal saya jadikan sebagai generator cuan. Setelah iron farmnya jadi, saya pun memasukkan villager panggilan yang ada di desa saya ke dalam tempat ini. Di malam itu pun saya pun bergegas buat turu. Setelah terbangun dari tidur, saya pun terane-ane dengan sosok satu ini. Perasaan tadinya sosok ini gak ada. Kok bisa? Selanjutnya saya pun memberinya mas kawin, seperangkat makanan roti, dibayar cuan. Dan ya, saya baru mau ngasih tahu kalau dalam pembuatan ini kita membutuhkan 5 pengangguran. Dan ya, setelah penganggurannya sudah lengkap, tinggal dibiarkan saja. Lalu saya pun mengkonsentrasikan iron yang ada. Entah kenapa malah ironnya nge-spawn di atas sono. Mau gak mau, solusi yang harus kita lakukan adalah menghancurkan tepi tembok yang bersangkutan. Lalu niatnya saya mau buat FP farm, tapi sebelum itu saya harus menyiapkan barang-barangnya dulu. Setelah bahannya sudah terkumpul, saya pun mulai membuat XP farmnya. Dan ya, setelah XP farmnya jadi, saya tinggal menikmatinya saja.
Nikmati suara SP-nya yang masuk ke dalam udel kalian. Isinya lumayan lah. Kemudian karena saya takut saat saya lagi AFK di iron farmnya, tiba-tiba ada creeper di belakang saya. Jadi saya pun berencana untuk merenovasi farm tersebut. Selanjutnya saya pun AFK sambil mengkonsentrasi makhluk Mars ini. Di belakang sini saya pun membuat penghancur item menggunakan lava, karena kebanyakan item yang dihasilkan dari iron farm isinya ampas semua. Kemudian karena di bedrock minim pohon, jadi mau gak mau kita harus menanamnya sendiri. Karena stok bone meal di sini sangatlah amat banyak, mending kita pergunakan untuk mempercepat pertumbuhan pohon yang kita miliki. Dan ya, setelah penghijauannya sudah beres, langkah selanjutnya tinggal nambahin XP. Sesudahnya ber-XP, saya pun berencana untuk turu. Dan di pagi harinya setelah Tangi turu, saya pun keluar dan menghirup udara segar dari rimbunnya pepohonan desa saya. Entah kenapa makin kesini malah makin kesono. Semakin banyak pepohonan, semakin pula nge-lag PC saya. Sepertinya fisik lain dan saya gak kuat untuk ngerendernya. Lalu karena di desa ini gak ada taman buat bersantai, jadi untuk melengkapinya saya pun membuat sebuah taman yang super adem. Dan ya, tamannya pun jadi, serta fasilitas-fasilitas umum yang ada di sini sudah bisa digunakan. Oke cuy, di hari ke-100 ini kita sudah menjalankan misi 100 hari kita di Bedrock Only ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Makasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.